Bang Riki, ini kan selaku pengusaha jasa umroh ya, travel umroh. Dan kita tahu sejak bulan 3 kemarin itu kan umroh batal berangkat. Iya. Nah, ini nasib jemaah umroh ini seperti apa nih? Iya, betul. Jadi memang kondisi itu memang di luar dugaan kita. Artinya Iya, kalau betul. kita merunut ulang pada peristiwa yang lalu, itu tiba-tiba saja. Artinya tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu, langsung di stop pada saat itu juga. Itu Artinya yang menyetop siapa? dari pemerintah Saudi sendiri, Oh, dari pemerintah Raja Saudi. Raja Saudi. Jadi memang beda pemerintahan di sana dengan kita adalah di sana karena sistemnya monarki konstitusional, artinya keputusan raja itu mutlak, mengeluarkan dekret batalkan, tutup semua. Oh, mereka mengkarantina negaranya gitu. Negaranya Jadi tidak boleh masuk dari tidak ini ya? boleh masuk dari tempat lain. Jadi kita sebagai penyelenggara ini juga kaget. Artinya kita ada yang sudah membayar bookingan hotel, kemudian juga kita ada membelikan tiket untuk jamaah. Artinya persiapan final itu sudah rampung dikerjakan. Nah, ketika hal itu terjadi, kita sebagai orang tamu yang datang mengakibatkan tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi memang ada sedikit masalah-masalah yang terjadi kemarin, tapi semuanya insya Allah saya lihat itu bisa diselesaikan. Artinya ada kebijakan dari maskapai penerbangan, ada refund kepada jamaah, ataupun ada juga jamaah yang reschedule kembali keberangkatan. Itu jamaah yang meminta refund dibandingkan dengan jamaah yang menginginkan ada reschedule lebih banyak mana tuh? Lebih banyak, persentasenya sekitar 70%, 30%. 70% itu jamaah yang minta reschedule. Oh, minta reschedule Artinya kembali. dia ketika dia menyetorkan pembayarannya untuk berangkat haji dan umroh, terutama umroh yang kita lalui kemarin itu sudah berniat. Artinya kalau memang kondisinya seperti ini, mereka siap untuk berangkat kapan diberangkatkan seperti itu. Gitu. Tapi kalau ada kenaikan biaya umroh nanti ke depan, berarti dana yang sudah mereka setorkan ini kan udah nggak cukup lagi. Betul, makanya dibutuhkan musyawarah komunikasi antara pihak penyelenggara dengan jamaah. Artinya kita sebagai penyelenggara, terutama ada rekan-rekan dari kita semua itu menginginkan yang terbaik buat jamaah. Oke. Jadi memang nanti akan kita berikan opsi-opsi bagi setiap jamaah yang akan melakukan perjalanan kembali. Karena kenapa informasi yang kita dapatkan mungkin ketika nanti akan dibuka umroh kembali, aturan-aturan baru itu akan diberlakukan. Contoh misalkan kalau dulu satu kamar itu mungkin ada satu kamar berempat. Ya. Atau berlima. Nah, mungkin nanti pemerintah Saudi akan mengketatkan aturan tersebut. Satu kamar hanya boleh dilakukan oleh 2 orang, diinapkan oleh 2 orang. Ada informasi kapan bakal dibuka kembali untuk umroh ini? Iya, jadi kalau dari kita melihat dari otoritas Saudi sendiri, yaitu GACA itu sudah membuka penerbangan internasional itu dimulai dari 1 September. 1 September tahun ini? Tahun ini. Jadi domestik sudah dibuka 1 Juni kemarin. Domestik. Sedangkan internasional kita melihat pengumumannya itu akan dibuka pada 1 September. Artinya kita sudah melihat sekarang beberapa biro perjalanan di seluruh Indonesia kita sudah melihat sudah merencanakan keberangkatan kembali dimulai dari pertengahan September, insya Allah. Ini sudah disosialisasikan ke masyarakat? Iya, jadi untuk sekarang kita masih hanya secara intern, artinya pemberitahuan intern saja kepada jamaah, tapi belum kita publikasikan. Artinya kita melihat perkembangan dari Saudi ini sendiri, karena kasus di Saudi sendiri tentang COVID ini juga naik turun ya. Jadi pemerintah Saudi juga masih kewalahan menghadapi pandemi ini seperti yang itu. lokal untuk di negaranya sendiri. Betul. Oke Bang Riki, seandainya umroh benar-benar nanti dibuka kembali di bulan September, persiapan apa yang perlu dilakukan oleh para calon jemaah dan juga pengusaha jasa travel umroh seperti Bang Riki ini? Ya, betul. Jadi memang bepergian umroh ini memang beda ya. Tidak seperti dengan pemberangkatan ke negara lain. Oh ya? Ya, jadi ada persiapan-persiapan khusus sebenarnya. Makanya Nabi itu sampai bersabda ya, janganlah kamu bepergian dan bersusah payah menuju ke suatu tempat kecuali ke ketiga tempat ini. Ada hadisnya itu riwayat hadis Bukhari dan Muslim, la tashaddar rihalu illa ila thalathati masajid. Al-Masjidil Haram, wa Masjidil Hadza, wa Masjidil Aqsa. Janganlah kamu bepergian dan bersusah payah hanya untuk ketiga tempat ini.
Kecuali untuk ketiga tempat itu ya. Masjidil Haram, masjidku ini, Masjidil Hadza, dan Masjidil Aqsa. Jadi kita tidak pernah disuruh bepergian ke Amerika, ke Eropa. Jadi bersusah-susah hanya untuk tempat tiga ini saja. Artinya tiga tempat ini merupakan ada suatu kesakralan khusus ya ketika kita bepergian ke sana. Mungkin butuh persiapan yang matang, hati, kemudian juga fisik juga, karena di sana merupakan ibadah fisik. Kemudian mental juga ya. Jadi memang sangat complicated lah istilahnya. Jadi memang kalau persiapan dari jamaah sendiri mungkin yang pertama persiapkan dari yang pertama kesehatan. Artinya masih punya waktu 2-3 bulan lagi, artinya jagalah kesehatan. Jaga, apalagi yang sudah menyetorkan biaya perjalanan umrohnya. Kemudian yang kedua, persiapan yang lainnya adalah sering berkoordinasi dengan pihak penyelenggara. Pihak penyelenggara. Ya, karena dengan adanya kabar baik tersebut, jadi pihak penyelenggara juga sudah bisa mereschedulkan kembali kapan jamaahnya akan berangkat. Kemudian yang ketiga tadi adalah itu mungkin yang jadi suatu PR buat kita tentang adanya nanti jikalau ada penambahan biaya akibat pandemi ini. Karena kalau kita melihat sendiri contoh ya, tingkat sekarang kita bepergian keluar daerah saja naik pesawat. Nah, untuk melakukan rapid test misalnya berapa biayanya? Malah kalau lebih ekstrimnya lagi kita harus melakukan swab test, berapa biayanya? Nah, biaya-biaya itu mungkin nanti yang bakal dikaji kembali. Dan akan dibebankan ke si jamaah tentunya. Pasti, artinya penyelenggara ini juga hal ini terjadi karena force majeure ya. Artinya memang karena kehendak alam, artinya bukan kesalahan daripada penyelenggara ataupun dari pengambil regulasi. Karena kondisi dan suatu saja. Barki, ini ada yang apa ya? Karena kan kondisinya sekarang ini kan pandemik COVID-19. Bisa nggak kalau nanti ketika jamaah umroh ini berangkat ke Arab Saudi dan mereka harus melalui karantina dulu selama 14 hari, ya kan? Betul. Jadi kan ada hal-hal teknis mungkin yang nanti bakal berubah dari kebiasaan yang biasa. Bisa jadi nggak seperti itu? Iya, jadi memang kalau secara kekhususan aturannya memang bisa bakal terjadi. Namun hal itu bisa dihilangkan jikalau mungkin dalam 1-2 bulan ini mungkin ada vaksin yang ditemukan ya. Wallahu alam. Artinya itu mungkin jalan satu-satunya cara agar membuat masa tinggal jamaah itu menjadi lebih singkat. Namun kalau mungkin diberlakukan seperti itu, kita kembali lagi ke masalah biaya. Udah pasti. Artinya pembengkakan biaya itu sangat luar biasa kan, karena ada tambahan 14 hari karantina. Betul. Baru kemudian bisa melaksanakan umroh. Benar, artinya kita di sana harus ada minimal sebulan. Sebulan ya, jadi 20 hari seperti itu dan 21 hari. Nah, itu yang belum kita dapatkan aturannya. Namun dari sekarang kita sebagai operator penerbangan pun yang berencana untuk menerbangkan jemaah dari Aceh, kita masih memegang jadwal itu masih berkaitan dengan program yang direncanakan sebelumnya. Kalau dari Aceh sendiri kita punya program 12 hari terbang langsung dari Banda Aceh ke Madinah. Ya. Nah, itu rencana awal. Dan kalau secara ekonomi juga kita berpikir kalau aturan itu diberlakukan, mungkin Saudi juga akan kewalahan. Iya pasti. Ya, dan negara-negara yang memberangkatkan jamaah juga bakal kewalahan juga. Jadi memang aturan khusus untuk sistematika pemberangkatan jamaah sendiri belum ada sampai sekarang. Kita melihat perkembangan terkini nanti dalam 1-2 bulan ini seperti itu. Ya, karena kan kalau harus karantina, harus jaga jarak, padahal jutaan orang misalnya yang hadir ke sana kan pasti bakal merepotkan. Betul.